Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa nastahdihi wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fahuwal muhtad wa may yudlil falan tajida lahu waliyyan mursyida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna sayyidana wa nabiyyana wa maulana Muhammadan abduhu wa rasuluhu wa safiyuhu alladzi la nabiyya wa la rasula ba'dah. Amma ba'du fa nawayna ta'allum wa ta'lim wa tadhakkur wa tadhkir wa naf'a wal intifa' wal ifadah wal istifadah wal iqamah wal istiqamah wal hatha 'ala tamassuki bi kitabillah was sunnati rasulillah ibtigha'a mardatillahi wa wajhil karim. Allahumma faqihna fid din wa 'allimna ta'wil waj'alna minal ladzina yastami'una al-qawla fayattabi'una ahsanah. Allahumma arinal haqqa haqqan warzuqna ittiba'ah wa arinal batila batila warzuqna ijtinabah wa adkhilna birahmatika fi ibadika shalihin. Amin ya rabbal alamin. Hadirin wa hadirat rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah Allah Subhanahu wa taala memberikan kita taufik sehingga kita bisa berkumpul di Masjid As-Salam yang kita cintai ini. Insyaallah Allah Subhanahu wa taala memberikan kita inayah, hidayah serta pertolongan istiqamah sehingga kelak kita wafat dalam keadaan husnul khatimah. Amin Allahumma amin. Kita sampai ke dalam hikmah keberapa Mas Andri? 5 ya. 5 belum atau 5 sudah? 5 sudah. Terakhir kita belajar ijtihaduka, upayamu fima dominalaka, atas apa yang Allah jamin untukmu, wa taksiruka, dan kekuranganmu, fima talaba minka, dari apa yang diminta oleh Allah Subhanahu wa taala untuk kamu tunaikan. Dalilun, adalah bukti, alantimasil basirati minka, butanya atau tertutupnya mata hati. Mata hati ini fungsinya adalah untuk mengetahui hal-hal yang sifatnya ma'nawiyah, ma la tudrikuhul absar, segala sesuatu yang tidak diketahui oleh mata telanjang. Itu namanya basirah ya. Ada basor ini mata kita yang melihat apa nih? Ini teh apa kopi nih? Nah, kan kita lihat dulu nih baru kita minum. Ya. Nah, ada teh ada kopi itu pakai basor. Kalau basirah itu ngelihatnya adalah makna daripada teh sama kopi ini. Siapa yang buatnya? Siapa yang menciptakannya? Yang memberikan ilham untuk orang yang membuatnya, yang mengaduknya, yang menyediakannya, itu namanya basirah ya. Jadi ada basor, ada basirah. Nah, jadi upayamu yang keras terhadap sesuatu yang sudah dijamin, yaitu rezekimu, dan kelalaianmu terhadap apa yang dituntut oleh Allah Subhanahu wa taala atasmu adalah bukti tertutupnya mata hati. Mata fisiknya, basornya melihat, basirahnya buta. Kenapa? Karena Allah sudah jamin yang namanya rezeki, dan kita diperintahkan untuk bekerja, tapi kita tidak pernah diperintahkan untuk malas seraya kita mengatasnamakan tawakal atau kita bekerja tanpa bertawakal kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, enggak apa-apa Mas Andri, taruh sini aja ya. Jadi jangan sampai kita jadi orang yang malas, jangan juga kita kerja keras tapi mengatasnamakan usaha kita. Nanti kalau berhasil jadi takabur, sombong, nggak bisa naik itu pahalanya ya. Kerja, bikin masjid, bikin pesantren, ngajar, belajar, apa aja deh, pokoknya hal baik yang kita buat, ngasuh anak, orang tua, suami, istri, dan lain sebagainya. Kalau kita sandarkan kepada diri kita, itu amalnya nggak naik, alias nggak diterima, kan nggak enak ya. Bisa dipahami ya. Jadi kita kembalikan kepada firman Allah Subhanahu wa taala
di dalam surat Al-Baqarah ayat 21, ya ayuhan nasu ubudu rabbakum, wahai seluruh manusia sembahlah Tuhanmu. Kita diperintahkan untuk menyembah Allah Subhanahu wa taala, bukan berhenti kerja. Ya, kita diperintahkan untuk menyembah Allah, bukan berhenti kerja terus kerjaannya sholat baik anak sama istri dikasih apa? Yasin. Ya, gue bacain Yasin biar lu kenyang gitu kan. Kalau ulama zaman dulu ya memang begitu, untuk dirinya sendiri, bukan untuk anak istrinya. Ya, naam. Yang keenam, Bismillahirrahmanirrahim. Wa bihi ilaihi qala la yakun ta'akhuru amadil ata'i ma'al ilhahi fid du'ai mujiban liya'sika fahuwa dhamina lakal ijabata fima yakhtaruhu laka la fima takhtaruhu li nafsika wa fil waqti alladhi yurid la fil waqti alladhi turid. Intahal kalam. Al-Imam Ibnu Athaillah Sekandari mengatakan, janganlah terlambatnya periode pemberian Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Janganlah terlambatnya periode pemberian Allah bersamaan dengan kuatnya ikhtiarmu di dalam berdoa menjadikanmu putus asa. Jangan sampai karena kira-kira nggak datang-datang juga pemberian Allah, setelah lama kita berdoa menyebabkan kita jadi putus asa. Fahuwa, hal itu karena Allah Subhanahu wa taala dhamina lakal ijabah, menjamin untuk menjawabmu, fima yakhtaruhu laka, dengan apa yang Allah pilih untukmu. Jaminan jawaban dari doa kita itu adalah pilihan Allah, begitu ya, bukan pilihan kita. La fima takhtaruhu li nafsika, bukan apa yang kamu pilihkan untuk dirimu. Wa fil waqtil ladzi yurid la fil waqtil ladzi turid, pada waktu yang Allah mau, bukan pada waktu yang kamu mau. Ai la yakun ta'akhuru waqtil ata al matlub ma'al ilhah, maksudnya adalah jangan sampai berakhir atau terlambatnya waktu pemberian sementara kamu sudah mati-matian berdoa, mati-matian sedekah. Ai al-mudawamatu fid du'ai mujiban liyasika min ijabati doa, jangan sampai kamu putus asa dari pemberian Allah. Ini Allah kayaknya nggak bakal mau mengabulkan permintaan saya. Enggak, bisa jadi Allah sudah kabulkan, cuma dalam bentuk yang lain. Ya, karena skenario Tuhan itu tentu saja lebih baik dari skenario kita. Apa yang diketahui bocah kecil, ketika dia lagi main gunting, main api, terus diambil gunting sama koreknya sama bapaknya, nangis dia. Anak kecil itu taunya apa? Marah nggak dia? Marah. Kenapa? Karena bodoh. Makanya dia marah. Dia nggak paham gitu, orang tuanya, bapaknya, ibunya ngambil api, ngambil gunting itu sebab untuk apa? Menyelamatkan dia. Dikasih Al-Quran nggak paham dia, dikasih HP ketawa. Paham nggak? Jadi yahdi mayyasha wa yudhillu mayyasha, Allah itu memberikan hidayah pada siapa saja, menyesatkan juga pada siapa. Nah, jadi timbangan kalau Allah memberikan hidayah gimana? Kita melakukan apa yang Allah perintahkan. Kalau kita lagi disesatkan sama Allah, kita melakukan apa yang Allah larang, gitu aja. Kalau kita memang sedang dapat hidayah, kita pasti melakukan apa yang Allah perintah, pasti. Kalau kita nggak mendapatkan hidayah, pasti kita melakukan apa yang Allah larang. Itu Allah lagi menyesatkan kita. Itu serem nggak? Serem. Makanya kita kalau udah tahu ilmunya, pas lagi aneh, lagi miring, stangnya lurusin. Kita kalau naik motor miring begini, bagaimana kira-kira? Nyampe apa enggak nih? Nyampe enggak? Nah, kalau udah tahu miring Pak, lurusin. Kenapa? Karena memang saya tahu ini miring. Kalau udah tahu nih barang miring, ya udah lurusin, gitu aja. Udah tahu salah, ya udah ganti. Alurnya ganti, jalan ceritanya rubah. Ya.
Jadi itu adalah jawaban, ya, jawaban dari Allah Subhanahu wa taala terhadap doa kita. Kalau kita melihat ada kebaikan yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita, nah itu hakikatnya adalah pemberian dari Allah Subhanahu wa taala, meskipun kayaknya bercanggah itu bahasa Malaysia ya. Artinya bertentangan dengan lahiriah permintaan kita. Saya minta diterima di sekolah ini, rupanya nggak diterima di sekolah ini, diterimanya di sekolah lain. Otomatis tahu Allah Tuhan saya tidak bodoh. Belajar sifat 20. Ada sifat ilmu, Allah tuh ilmunya tidak terbatas, ilmu saya terbatas, pasti baik. Belajar tasawuf disuruh husnuzon. Belajar fikih diajarkan untuk tidak berbuat dosa, tidak durhaka kepada orang tua. Selesai nggak? Selesai. Jalanin aja. Emang segampang itu, Bib? Ya segampang itu memang teorinya. Ngejalaninya mungkin penuh dengan cobaan, penuh dengan upaya, rintangan, tapi harus dijalani. Fima yakhtaruhu laka la fima takhtaru nafsika fa innahu a'lam bima yasluhu laka minka, karena Allah Subhanahu wa taala pasti lebih tahu apa yang terbaik bagimu darimu. Farubbama talabta syai'an kana al-aula laka man'uhu anka. Bisa jadi kamu meminta sesuatu, tapi lebih istimewa lagi kalau kamu dihalangi daripada hal itu. Ya. Kanal aula laka man'ahu anka. Fayakunul man'u ainal atau, maka penghalangan itu menjadi pemberian. Ada fulan, ya Allah saya pengen berjodoh sama dia, nggak dipenuhi, jodohnya sama tetangganya mungkin dianggapnya nggak lebih ganteng, nggak lebih cantik, nggak lebih kaya, tapi ternyata dikasih anak yang soleh dan soleha. Allah lebih tahu tuh, ya. Jadi jangan menentang, udah terima selama sesuai dengan syariat, ya. Jadi kita prinsipnya begini, kalau sesuai dengan syariat berarti itulah yang harus kita jalani gitu. Kalau gampang tapi nggak sesuai syariat, ya nggak benar juga gitu. Kadang-kadang orang berdalil ini mudah, tanda kalau Allah ridho adalah kemudahan, nggak mesti gitu. Rasulullah hijrahnya susah juga, meskipun susah tapi diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala, karena tidak ada satupun hal yang haram dilakukan itu. Dan nggak pasti bahwa sesuatu yang dimudahkan itu adalah indikasi bahwa Allah ridho dengan seseorang, ya. Ada yang mengatakan semakin mudah mendapatkan sesuatu semakin mudah hilangnya, kan begitu kira-kira. Ini bukan dalil, tapi sering terjadi gitu. Semakin mudah didapatkan semakin mudah hilang, semakin sulit kita dapatkan semakin susah hilangnya. Makanya ketika bapak-bapak gajian di akhir bulan ngeluarinya susah banget tuh. Karena dapatnya susah, ya Pak, bener nggak? Senyum-senyum baik, Habib tahu aja, ya, tahu dong, kan sama-sama bapak-bapak, iya begitu kan? Ya, kalau sesuatu itu terlalu gampang, pasti nanti ujungnya gampang juga hilangnya, gampang aja gitu, meremehkan akhirnya. Oh gampang, ya. Ini kembalinya kepada tidak tahunya seorang hamba terhadap Allah. La in syakartum lazidannakum, udah begitu aja. Kalau kamu berterima kasih sama saya tambah. Kamu bersyukur sama saya tambah. Nah itu janji Allah. Kama qala al-musannif fi ma ya'ti, sebagaimana Al-Imam Ibnu Athaillah mengatakan selanjutnya, rubbama mana'aka fa'ataka, bisa jadi Allah menghalangimu padahal ia sedang memberimu. Wa rubbama a'taka fa mana'aka, bisa jadi kelihatannya ia memberimu padahal sedang menghalangimu dari sesuatu yang lebih baik. Yashhadu dzalika man tahaqqaqa bimaqam, dan orang-orang yang sudah posisinya kuat itu menyaksikan hal tadi. Ketika posisinya tersebut kuat, posisi apa? Yaitu surat Al-Baqarah ayat 216. Di situ Allah Subhanahu wa taala berfirman, wa asa an takrahu syai'an wa huwa khairul lakum wa asa an tuhibbu syai'an wa huwa syarrul lakum wallahu ya'lamu wa antum la ta'lamun. Bisa jadi kamu membenci sesuatu padahal dia baik bagimu, dan bisa jadi kamu mencintai sesuatu padahal dia buruk bagimu. Allah tahu dan kamu tidak tahu. Sebagaimana walidza qala ba'dul arifin, perkataan sebagian orang yang arif billah, wa man uka fit tahqiq dza ainu i'ta'i, ya Allah sesungguhnya ketika kamu menghalangiku
dari sesuatu, itulah pemberianmu. Nah. Ya tadi Pak, anak kecil ketika sudah gede tahu rupanya kalau mainan gunting saya bisa kegunting, kalau saya mainan api saya bisa terbakar. Baru ini yang udah pada tua-tua, dulu pernah jadi bocil nggak Bu? Nah kan, sekarang di sini ada nggak yang berani bilang orang tua saya dulu galak banget, nyesel saya punya orang tua begitu? Nggak mungkin ada yang bilang begitu. Ahlan Ustaz Faisal, maju Ustaz Faisal. Iya, fadol. Iya, jadi nggak mungkin ada yang bilang seperti itu. Pasti bilangnya bagaimana tuh kira-kira tuh? Ya Allah, dulu saya nggak paham, orang tua saya marahin saya. Jangan pulang maghrib, pulanglah itu sebelum sholat maghrib. Ternyata sekarang ketika saya jadi bapak ngerti banget, ya Allah tambang banget bocah ya dikasih tahu. Benar nggak? Nah, ya udah. Begini. Pokoknya semua yang kita harapi itu skenario-nya Allah, dan tugas kita dua. Kalau misalkan dikasih musibah, bersabar. Kalau dikasih nikmat, bersyukur. Selesai. Itu aja. Nah, dikasih nikmat, alhamdulillah. Dikasih musibah, alhamdulillah. Udah begitu aja. Ya, sama-sama. Wa kadzalika dhamina lakal ijabata fil waqtil ladzi yurid. Begitu juga Allah Subhanahu wa taala menjamin sesuatu pada waktu yang Dia inginkan. La fil waqtil ladzi turid, bukan pada waktu yang kamu inginkan. Fakun musawwiyas sabr, maka jadilah kamu itu dalam keadaan selalu bersabar. Fa inna sabra wa adamul istijal aula bil abid, karena kesabaran dan tidak terburu-buru adalah lebih utama bagi seorang hamba. Kita ini kan hamba itu ya keberadaannya aja bukan gara-gara dia. Kita bisa ada begini, punya hidung, punya mata, itu kan Allah yang menentukan, gitu kan. Lantas kenapa ketika kita diberikan kesadaran kok kita banyak protes? Itu kan artinya kita lupa pada saat dulu kita nggak bisa apa-apa. Yang menentukan semua yang ada pada diri kita adalah Allah Subhanahu wa taala. Yaitu dalilnya sudah jelas ya. Fa yu'mar bi arba'i kalimat, ketika kita 120 hari malaikat disuruh untuk nulis 4. Bikat birizkihi, rezekinya, wa ajalihi, ajalnya, wa amalihi, amalnya, syaqi am sa'id, matinya husnul khotimah atau su'ul khotimah. Nah, jadi ya udah, sabar. Mau gimana lagi? Sabar gitu. Syariat gimana? Ya jalanin. Semisal ada seorang istri bikin marah suami karena melakukan hal yang tidak sepantasnya dengan adab dan etika pada seorang suami. Ya udah, jangan banyak i'tirad. Kalau suami ngedimin, cara paling bagus apa? Sabar dan berdoa. Seorang suami ketika bekerja macet, seolah-olah dibikin macet rezekinya, dia langsung susah kepada Allah. Tapi istri saya masih seorang yang beriman, anak saya masih orang beriman, masih pada sholat 5 waktu, nggak apa-apalah dikurangi nih rezeki 1 juta 2 juta, saya yakin nanti Allah kasih lebih. Seorang anak ketika orang tuanya kena musibah nggak bisa nyekolahin dia, nggak apa-apa, nanti mukar nakir nggak bakal nanya saya di SD Impres apa SD swasta, saya nggak bakal ditanya tuh. Ya benar nggak Pak? Ya, yang ditanya itu apakah saya birrul walidain atau enggak, nggak apa-apa, nanti Allah akan kasih kesempatan. Banyak orang nggak sekolah tapi sukses. Banyak orang sekolah tapi jadi pengangguran. Banyak. Semua itu saya pasrahkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Habis itu jangan tidur, tapi ya habis itu jangan tidur, belajar, nuntut ilmu, cari majelis, kan begitu. Ya. Nah, ini ilmu kehidupan, ilmu hakikat, ya. Kemudian Allah tara anna Musa kana yad'u ala Fir'aun wa qaumihi wa Harun yu'minu ala qawlihi rabbana tmis ala amwalihim ila akhir ma qassallahu fi kitabil maknun wa ba'da arba'ina sanah hasalal mad'u bih. Nabi Musa 40 tahun ngedoain Fir'aun biar hancur. Nabi Harun 40 tahun ngaminin. Ya. Yang satu 40 tahun doanya itu terus. Doanya apa? Ya Allah, habiskanlah, hancurkanlah harta mereka. Binasakan mereka punya harta itu. Baik perkebunannya, pertaniannya, peternakannya, semuanya habiskan, hartanya habiskan. Kena wabah kan setelah 40
40 tahun. Coba kalau Nabi Musa modelnya kayak orang-orang yang suka protes, baru doa 2 tahun langsung nyohor. Udah puasa 2 tahun kagak terkabul-kabul juga, berarti nggak usah puasa aja lah gitu. Terus yang lihat orang, nih orang nggak puasa dikabulin juga, berarti nggak usah puasa. Nih orang nggak beriman nih, tapi kaya, berarti memang dia mata hatinya tertutup. Iya, tertutup bahwa pemberian iman, pemberian hidayah itu lebih besar daripada pemberian uang. Maka semua ini hanyalah patut kita syukuri, dan kita cuma bisa itu saja, bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini semua bukan labiktisabi minnah. Ini bukan dari upaya kita. Hakikatnya semua adalah pemberian dari Allah Subhanahu wa taala. Kalau prinsipnya sudah begitu, ngelihat diri kita sukses, yang ada kita bukan melihat upaya kita, tapi melihat kepada anugerah dari Allah. Kalau ngelihat orang itu nggak sukses, yang ada juga bukan sombong, tapi takut apa? Takut kufur nikmat, ya, dan tidak sombong. Naam, qad ujibat da'watukuma fastaqima wa la tattabi'anni sabilal ladzina la ya'lamun. Baru dijawab sama Allah 40 tahun. Doa kalian berdua saya kabulkan, maka istiqomahlah. Tuh lihat, doa kalian berdua saya kabulkan, maka istiqomahlah. Artinya apa? Jangan berhenti berdoa gara-gara sudah dikabul. Jadi doa itu bukan masalah kapan kita dipenuhi urusannya. Doa itu bukan masalah kapan kita, ya Masya Allah, teknisi lain dah, ya langsung rapi. Jadi doa itu bukan masalah dikabulkannya atau tidak dikabulkannya. Doa itu masalah adab dan etikanya. Jadi orang yang diberikan doa itu lebih istimewa dari orang yang tidak berdoa kemudian diberikan. Contoh nih, saya datang ke sini nggak pernah berdoa, dikasih apa nih? Teh manis. Oke? Di sini bapak-bapak ada yang berdoa tadi itu, ya Allah berikanlah saya teh manis. Yang dapat saya, sementara saya nggak berdoa. Yang lebih utama tuh bapak, karena bapak berdoa kepada Allah, bukan saya yang dapat ini. Tapi kalau dapat kan lumayan juga BPM emang. Makanya saya minum, bismillah, enak manis. Tapi saya nggak pernah berdoa Nah tugas kita ketika dikasih fujaah ataupun nikmat yang ngagetin begini, ya bersyukur. Begitu aja kehidupan orang beriman itu, kata Rasulullah. Kalau dia terkena musibah dia sabar, kalau dia terkena nikmah dia bersyukur. Selesai. Wa fil hadis innallaha yuhibbul mulhina fid du'a. Di dalam hadis yang diriwayatkan Imam At-Tabarani di dalam Al-Mu'jam Al-Kabir dan juga Al-Imam Al-Haythami di dalam Majma' Zawaid, kata Nabi SAW, Allah itu senang dengan orang yang merintih di dalam doa. Orang-orang yang merintih di dalam doa. Di dalam doa dia merintih, dia memohon kepada Allah. Allah itu senang dengan orang-orang kayak begitu. Dan kita diajarkan berdoa kadang-kadang dengan tawasul. Ya boleh, nggak apa-apa. Kita ingin dikabulkan hajat, punya keinginan duniawi, nggak ada masalah. Pengen punya rumah yang lebih baik, punya kendaraan yang lebih baik, punya apa yang lebih baik, itu nggak ada masalah. Tapi kalau nggak dikasih jangan marah. Tapi kita harus tahu bahwa kita berdoa begitu itu sudah lebih baik daripada pemberian yang Allah berikan. Naam, ya. Meskipun memang Syekh Abu Bakar bin Salim tuh pernah doa gitu, ya Allah berikanlah saya tanpa saya minta gitu. Apa tuh maksudnya? Orang yang istimewa yang nggak pernah minta sama Allah tapi dikasih. Kenapa? Dia sibuk memuji Allah, dia sibuk berzikir kepada, dia nggak ragu sama Allah tuh, akhirnya dikasih macam-macam. Ketimbang minta terus nggak dikasih terus protes lagi. Nah itu, ya itu sejelek-jeleknya orang, kata Syekh Abu Bakar bin Salim. Minta terus, ngotot mintanya, ya Allah jodohkan saya dengan dia, kalau dia nggak jodoh saya, ya Allah jodoh sama orang lain, matikanlah ya Allah di malam pertama sehingga dia berjodoh dengan saya. Wah ini repot, akhirnya nggak jodoh juga gitu. Makanya kata Nabi SAW, dalilnya mana? Wa afdalu du'ai alhamdulillah. Seutama-utamanya doa adalah mengucap alhamdulillah. Alhamdulillah. Kita diperintahkan mengucap alhamdulillah kapan, Pak? Ketika mendapatkan nikmat, juga ketika tidak mendapatkan nikmat. Semuanya kita pujian kita kembalikan kepada Allah gitu. Bekerja itu syariat.
membuat kalkulasi pemasukan dan pengeluaran itu syariat. Ya. Dalam sebuah hadis dikatakan at-tadbir nisful ma'isyah. Kita mengkalkulasi uang itu, Pak, mengkalkulasi uang, pengeluaran pemasukan rumah tangga itu adalah separuh daripada penghidupan. Nggak apa-apa, silakan tafadhol. Jadi bukan suami itu pelit, Bu, tapi kalkulatif. Itu mah bahasanya aja diperhalus, enggak juga, Bu. Ya. Kalkulatif, kadang-kadang dia kalkulatif, dihitung sama dia. Nggak apa-apa, itu hadis Nabi, nggak ada masalah, ya. Naam. Wa hakadha. Warada anna al-'abd salih idza da'a Allah ta'ala qala Jibril ya Rabb abduka fulan ikdi hajatahu fayaqul da'u abdi fa inni uhibbu an asma' sautahu. Dalam sebuah riwayat, ya, diriwayatkan Imam At-Tabarani, ya, di dalam Al-Mu'jam Al-Kabir, ya. Naam, bahwa ada seorang hamba yang soleh, dia minta kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Terus kata Jibril alaihissalam, wahai Allah, hambamu fulan berdoa memanggilmu, tolong penuhi kebutuhannya. Maka Allah menjawab, biarin saja hambaku, biarin aja dia doa, biarin aja dia doa. Kenapa? Karena saya suka mendengar suaranya berdoa. Jadi kalau misalkan kita doa belum dikabulin secara lahiriah apa yang kita mau, yaitu Allah menginginkan kita terus berdoa. Bahkan setelah dikabulin juga Allah minta kita terus berdoa. Doa aja terus, sebagai bentuk penghambaan kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala, karena Allah senang dengan itu. Maka di dalam sebuah hadis qudsi itu dikatakan, man syaghalahu dzikri an mas'alati a'taituhu fawqa ma an u'tiya sa'ilin. Barang siapa yang disibukkan dengan mengingatku, maka aku akan berikan lebih daripada orang-orang yang sibuk meminta kepadaku. Padahal Allah mengatakan, Nabi SAW mengatakan, man lam yas'alillah yaghdab alaih. Siapa yang enggak minta kepada Allah, maka Allah akan memurkainya. Tapi Allah sendiri mengatakan, kalau ada orang minta kepada saya bagus, tapi kalau ada orang yang sibuk mengingat saya, mengingat kewajibannya kepada saya, sebelum dia meminta saya, mengaplikasikan iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, kepadamu kami menyembah, kepadamu kami minta pertolongan, mengembalikan isti'anah nasta'in itu kepada na'bud, yakni saya meminta pertolongan supaya saya bisa menyembah engkau, dikembalikan itu kepada ibadah, bukan kepada urusan-urusan dia, maka Allah akan berikan lebih daripada orang-orang yang kerjanya meminta tapi muqassirun di dalam ada'il fardhah, di dalam menunaikan kewajibannya kepada Allah. Iyyaka na'budu, kepadamu kami menyembah, wa iyyaka nasta'in, minta pertolongan. Iya, secara harfiah kan ibaratnya kita bayar dulu baru masuk gitu kan. Benar nggak? Ibadah dulu baru minta. Tapi Syekh Buti mengatakan, ibadah dulu baru minta, yang diminta apa? Biar bisa beribadah lebih baik. Maka Nabi mengajarkan kita kalau selesai sholat, jangan pernah tinggalkan sholat posisi duduk sebelum kita membaca Allahumma a'inni ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Ya Allah, tolonglah saya untuk selalu mengingatmu, tolonglah saya untuk selalu bersyukur kepadamu. Allahumma a'inni ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik, dan tolonglah saya untuk memperbaiki ibadah saya kepada. Lihat, ada yang minta duit nggak di sini? Nggak ada. Minta itu dijamin sama Allah SWT, dijamin. Ingat, ini teh, lihat Bu, ada di depan Mas Andri duluan ketimbang saya. Oke? Saya dari Jakarta Barat, Bu. Yang buat teh ini siapa? Ibu ya, Bu. Ibu yang buat. Yang mana? Yang mana? Yang jilbab apa? Oh, yang jilbab hijau. Ya, Ibu jilbab hijau yang bikin ini, Bu ya. Ibu tinggal di sini, Bu. Ini deket banget sama Ibu. Deket kan? Ibu yang ngaduk, yang apa? Yang minum siapa, Bu? Iya. Ini kalau bukan rezeki saya nih, ini nggak bakal saya minum nih. Meskipun di depan saya, tapi minum orang nih. Jadi fungsi kita kerja apa? Syariat. Ngejalanin. Terima kasih kepada nikmat akal, terima kasih kepada nikmat sehatnya tubuh.
tanggung jawab kita kepada keluarga kita, dan itu agama, agama. Kerja keras itu agama, cari duit itu agama, selama halal sesuai dengan agama, itu agama. Cari duit itu ibadah, selama sesuai dengan perintah Allah, itu ibadah. Naam. Ya, fakum ayyuhal murid bima amarakallahu bihi minad du'a. Maka bangkitlah wahai murid terhadap apa yang Allah Subhanahu wa taala perintahkan kepadamu untuk berdoa. Wasalim lahu muradah, tapi pasrahkan keinginan Allah. Pasrahkanlah keinginanmu, letakkan pada keinginan Allah. Nabi Muhammad aja Pak sallallahu alaihi wasallam ketika disuruh milih, ya Muhammad, apakah aku menjadikan urusan umatku pada dirimu atau diriku? Kalau kamu mau aku jadikan pada dirimu. Kata Nabi Muhammad, gak mungkin dong. Gak mungkin saya lebih pintar dari Allah, gak mungkin saya lebih hebat dari Allah. Maka diserahkanlah kepada Allah. Nah, Nabi Muhammad aja begitu, apalagi kita. Sabar. Kalau sudah terlalu lama berjuang terus gak dikasih apa yang kita mau, udah sabar. Mau apa lagi? Udah terima kasih ya. Berarti Allah Subhanahu wa taala belum menakdirkan itu untuk kita. Itu ibadah. Nah, farubama ajabak wadakhara laka badla matlubika matanalu bihil husna wa ziyadah. Mungkin saja Allah Subhanahu wa taala menjawabmu, kemudian menyimpan untukmu ya ganti daripada permintaanmu apa yang dapat kamu peroleh lebih baik, dan bahkan tambahannya lebih banyak. Udah tenang aja. Pokoknya kalau punya kita pasti dapat. Kalau bukan punya kita nggak bakal dapat. Udah mau kayak bagaimana usahanya udah nggak bakal dapat. Udah tenang aja makanya. Ya. La yushakikannaka fil wa'di adamu wuku'il mau'ud wa in ta'ayyana zamanu li alla yakuna dzalika qadhan fi basiratika wa ikhmadan li nuri sariratika. Hadhihi al hikmah a'ammu mimma qablaha fa innal mau'uda bihi fi tilka khususul ijabah wa fi hadhi a'am li annahu yashmal ma idza kana al wa'du min Allah bil ilham rahmani bi an alhamaka annahu yahsulu laka fil waqtil fulani fathun aw yahsulu fi hadzal am kadza kama yaqa'u di ba'dil awliya fayukhbir bidzalika thumma la yahsul fa idza hasala laka ayyuhal murid mithla dzalika thumma ta'akhkhara al maw'ud bih fala tashuk fi ma wa'adaka Allah bihi wa in ta'ayyana zamanuhu wa bil aula idza lam yata'ayyan li alla yakun dzalika syaqqadhan ay naqsan fi basiratika wa ikhmadan ay itfa'an li nuri sariratika allati hiya ainul qalbi fahiya muradifah lil basirah wa dzalika li jawazi ay yakuna wuqu'u dzalikal mau'ud mu'allaqan ala asbabi wa syurut lam tahsul fal arif man ta'addaba ma'a rabbih wa lam yatazalzal inda ta'akhuri ma wa'adahu bihi. Orang yang kenal Allah itu, ini penjelasan dari yang sebelumnya, lebih umum sifatnya tapi masih sama dengan yang sebelumnya. Kesimpulannya apa? Orang yang arif, yang kenal dengan Allah adalah mereka yang beradab kepada Tuhannya, dan dia tidak akan tergoncangkan ketika permintaannya itu tidak dikabulkan tepat pada waktu yang dia perkirakan. Itu adalah orang yang kenal dengan Allah Subhanahu wa taala. Janganlah kamu meragukan janjinya Allah. La yushakkikannaka fil wa'di adamu wuqu'il mau'ud, disebabkan karena tidak terjadinya permintaanmu itu. Wa in ta'ayyana zamanuh, meskipun waktunya itu tiba. Tenang aja gitu. Supaya itu tidak menjadi celah, tidak menjadi cacat terhadap mata batinmu, dan tidak memadamkan api rahasiamu dengan Allah Subhanahu wa taala. Jadi begitu aja Pak hidup sebenarnya. Nggak lebih daripada itu, selesai. Jadi kita ngejalanin yang terbaik, baca Quran, semua itu syariat kita jalanin, pekerjaan kita jalani dengan baik, khidmah kepada masyarakat, kepada umat kita jalani dengan baik, sebaik-baik yang kita bisa, kita berikan yang terbaik untuk umat, sudah sisanya pasrah kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu prinsip para ulama Pak. Ulama-ulama di zaman dulu itu nggak ada yang ngira bahwa mereka itu bakalan jadi orang besar, orang hebat dan lain sebagainya.
tapi karena mereka itu soleh, mereka itu rajin beribadah, tidak suuzon kepada Allah Subhanahu wa taala, maka Allah bukakan jalan-jalan kebaikan bagi mereka. Meskipun pada awalnya kelihatannya itu bagi sebagian orang tidak mungkin, maka Allah Subhanahu wa taala buat itu mungkin bagi mereka. Sebab apa? Husnuzan billah, baik sangka kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang kedelapan, wa bihi ilaihi qala idza fataha laka wijhatan minat ta'arrufi fala tubali maha in qalla amaluk. Apabila Allah sudah membukakan bagimu satu jalan untuk berkenalan dengannya, maka jangan kamu pedulikan bersama jalan itu, jalan yang udah ada itu, meskipun amalmu sedikit. Amalmu sedikit itu jangan kamu pedulikan. Dikasih teman yang baik, teman yang soleh, guru yang perhatian, udah jangan ngelihat dosa yang udah pernah dibikin, jangan ngelihat maksiat yang udah pernah dilakukan. Tutup semua, taubati semua, terima kasih karena diberikan jalan. Dosa apapun yang pernah dilakukan siapapun, tidak boleh selangkah pun menghalanginya untuk duduk di majalisul khair seperti ini. Itu harus kita sampaikan, Bu. Mau dia itu pernah membunuh, mau dia itu pernah mencuri, mau dia itu pernah berbuat jahat apapun, terima. Kenapa? Karena dia mencari Allah Subhanahu wa taala, dan Allah tidak akan membukakan jalan itu kecuali menginginkan kebaikan pada dirinya. Karena terkadang ada orang yang dia itu ditipu oleh setan. Gimana? Dia ditipu bahwa maksiatnya dia itu lebih besar daripada rahmat Allah. Dan ini terkadang sumbernya eksternal, bukan internal. Eksternal dalam artian orang-orang yang sudah dalam tanda kutip lebih duluan di dalam bersuluk kepada Allah, terkadang tergoda setan untuk meremehkan orang lain. Dalam at-thariq ilallah kita sudah bahas itu, al-ibratu biman sodak la biman sabak. Kebenaran itu seringkali bukan gara-gara siapa duluan, kadang-kadang yang belakangan juga jadi lebih baik gitu. Seperti Sayyidina Umar, banyak sahabat, Utsman bin Affan Islamnya duluan dari Umar bin Khattab, tapi secara hierarki lebih utama Umar bin Khattab daripada Utsman bin Affan. Mana tuh? Ya. Nah, sini kan kita bisa paham ininya. Kalau itu terjadi juga pada diri kita, aduh, saya habis bermaksiat, bagaimana ini? Mau ada majelis, datang aja udah. Bismillahirrahmanirrahim, datang aja udah, ya. Justru mungkin karena berkah kita datang ke majelis ilmu, majelis zikir, majelis sholawat, ke masjid berjamaah, bisa jadi maksiat yang tadi dilakukan seseorang itu adalah maksiat yang terakhir. Itu terakhir ujung dia maksiat di situ. Ujungnya dia maksiat di situ. Nah, fa innahu ma fataha laka illa wa yuridu ayataraf ilaika, karena Allah tidak membukakan kepadamu suatu jalan melainkan Allah ingin berkenalan denganmu. Lihat bahasanya, Allah mau kenalan dengan kita. Gimana sih? Allah mau kenalan sama kita. Itu kan betapa lembutnya gitu bahasanya Imam Ibnu Athaillah, sampai dikatakan oleh para ulama, ya, dikutip oleh Syekh Buti kalau saya nggak salah. Siapa wali yang pernah bicara begini? Lau jazat qiraatu ghairil Quran fi shalah la quri'at al-hikam lil Imam Ibnu Athaillah. Kalau memang diperbolehkan baca selain Al-Qur'an di dalam salat, kalau memang boleh, artinya memang enggak boleh, ya. Kalau memang boleh, ya memang enggak boleh. Ini mubalaghah. Maksudnya apa? Betapa istimewanya hikam Ibnu Athaillah, sehingga seandainya nih nanti digoreng lagi, nah, ya. Boleh, Habib guys mengatakan boleh baca selain Al-Quran, boleh baca hikam Ibnu Athaillah. Ya Allahu Akbar, zaman sekarang mau potong-potong video, ya. Nah, bayangin tuh, alam ta'alam, apakah kamu tidak tahu, anna ta'arufa huwa muriduhu alaika, perkenalan ini adalah keinginan Allah kepadamu. Kamu diinginkan oleh Allah kenalan sama Allah, dikumpulkan. Aduh, tapi saya nggak ada pengalaman ngurus masjid. Udah, nggak apa-apa, belajar dulu sama saya, kata Mas Andri. Tapi saya ini loh, saya malu kalau mau datang ke majelisnya Habib, saya nggak bisa baca Quran. Udah, nggak apa-apa, datang aja, insya Allah nggak apa-apa. Aduh, gimana saya tatoan ini, saya nggak berani lah, saya pengen sholat ke masjid, saya duduk di luar aja. Udah, nggak apa-apa, masuk aja, begitu kan.
Kenapa? Karena jalan dari Allah. Terima aja udah, jangan. Terima aja udah. Ya. Namanya itu cinta dari Allah Subhanahu wa taala. Cinta dari Allah Subhanahu wa taala pada hambanya itu. Wal a'mal anta muhdiha ilaihi. Sementara amalmu itu adalah bawaanmu kepada Allah, yang kamu berikan kepada Allah. Fa aina ma tahdih ilaihi mimma huwa muriduhu alika. Maka di mana letak perbandingannya? Kamu memberikan dosamu sementara Allah memberikan jalan padamu untuk kembali. Mana yang mau kamu ambil? Mana yang mau kamu lihat? Kamu mau melihat dosamu yang banyak itu, atau kamu mau melihat rahmat Allah itu? Allah ini luar biasa ya. Jadi pada saat hamba itu bermaksiat, maksiatnya ditutupi sama Allah, Bu. Setelah bermaksiat diilhamkan suruh taubat, diampuni pula dosanya. Maksiat dilihat, Allah ngelihat orang itu bermaksiat, Allah ngelihat dia bermaksiat, dilihat sama Allah. Kamu lagi bermaksiat, aku lihat itu. Terus diilhamkan, terus dikasih teman-teman yang baik, yang soleh, mulai dia bertobat, memperbaiki bacaan Qur'annya, sholatnya, dekat kepada jalan hidayah, dekat kepada masjid, dekat kepada majelis, perkataannya mulai membaik, zikirnya mulai banyak, baca sholawatnya mulai banyak, baca Quran dia, mulai dia berbakti sama orang tuanya, berubah. Itu pemberian Allah SWT. Ya udah, jangan dilihat lagi. Maka setan-setan dari kalangan manusia ini biasa datang dalam wujud masa lalunya. Nggak ketemu 10 tahun terus bilang, oh kamu kan dulu yang maling ayam, disebar ke orang banyak. Masa lalunya suka maling ayam, padahal dia udah berubah jadi baik, kecuali masih maling ayam. Nah, itu lain lagi. Kalau dulunya maling ayam, sekarang masih maling ayam, mungkin saja kita bisa ngomong begitu gitu. Maka kalau ada jamaah bertanya gitu kadang-kadang, ya dulu ya, alhamdulillah sekarang nggak ada lagi jamaah bertanya kayak begitu mas saya. Setelah 7 tahun, ya 7 tahun yang lalu ada yang bertanya mas saya begini misalnya, saya mantan pembunuh, ada, saya mantan penghisap ganja, mantan narkoba, kehidupan saya adalah kehidupan yang kelam. Ya kita nggak perlu tahu juga, Bu. Makanya bagusnya diibham, disamarkan. Ustadz, bagaimana apabila ada seseorang yang bermaksiat seumur hidupnya? Apakah mungkin dia bertobat? Dia nggak perlu bilang, saya dulu pernah bunuh orang 5. Wih, itu kan orang jadi takut. Saya dulu pernah begini, saya pernah. Nggak perlu. Apa yang ditutupin sama Allah nggak usah kamu bikin masyhur. Ya. Dan jangan bangga juga. Kadang ceritanya itu ada unsur kebanggaan gitu loh. Kalau bisa ditutupi ya ditutupi saja. Punya tato misalkan ya, itu kan sensitif ya. Jangankan tato, baju bergambar aja kita pakai sholat aja nggak etik. Orang bisa pakailah baju tangan panjang, tutupi tangan panjang. Ya. Tapi kalau misalkan nggak punya, nyatet. Nah DKM masjid ngeliat ada yang tatoan di luar mau sholat, bajunya tangan kasih baju, jangan diusir. Dia mungkin nggak punya baju, makanya pakai bajunya tangan pendek. Boleh juga tuh, ya gerakan apa tuh, baju tangan panjang. Nah iya tuh, boleh juga tuh ya. Cari kita preman-preman yang tangan pendek, bajunya tatoan. Ini kita ajak pergi ke masjid, kita kasih baju. Bib, jangankan preman Bib, kita juga mau dikasih baju kan begitu. Nah iyalah kan begitu ya. Yani idza fataha lakal fattah ay al murid wijha ay jihah min jihati ta'aruf wa tilkal jihah kal amrad wal balaya wal faqat fa innaha sababun li ma'rifatillahi ta'ala bi sifatih kal lutf wal qahr wa ghairihima. Yakni begini, kalau Allah sudah membukakan jalan padamu yang sedang mencari Allah, bisa jadi jalan itu, jalan perkenalan itu melalui sakit, melalui musibah, melalui kemiskinan, maka semua itu adalah sebab ma'rifatmu kepada Allah, kenalmu kepada sifat Allah seperti kelembutannya, kekuasaannya dan lainnya. Oh saya dikasih sakit padahal saya sudah olahraga tiap hari. Oh ini Allah sedang menampakkan sifat jalalnya. Oh saya ini meskipun gak kerja mati-matian tapi uang gampang. Oh Allah ini lagi menampakkan sifat jamalnya. Semua dikembalikan kepada Allah.
Lain kalau orang itu jauh dari Allah, olahraga terus, sehat, ya. Ini karena saya rajin olahraga, ya, gitu. Terus aja sehat, tapi itu bentuknya adalah istidraj. Dikibulin dia sama kesehatannya itu. Kaya dikibulin sama kekayaannya, ya. Adzan. Masya Allah. Taib, alhamdulillah. Insyaallah kita lanjutkan di pertemuan selanjutnya. Kita tutup dengan hamdalah dan sholawat serta kafaratul majlis. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi washabihi ajmain. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.